Menekan penularan COVID-19 jelang event WSBK, BNPB RI luncurkan gerakan mobil masker guna mendukung penguatan protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meluncurkan gerakan mobil masker untuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Gerakan tersebut untuk menekan angka penularan COVID-19 di Lombok jelang event World Superbike. Kepala BNP RI menegaskan gerakan mobil masker ini merupakan upaya pemerintah melalui BNPB untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Perhelatan World Superbike diagendakan digelar pada 19 sampai 21 November 2021 di sirkuit Mandalika. Event balap motor ini merupakan kegiatan pariwisata internasional pertama yang akan digelar di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Kita sudah susun satu protokol kesehatan khusus untuk penanganan. Termasuk ini gerakan mobil masker itu untuk prakondisi, membiasakan masyarakat kita yang nanti akan mensukseskan semua kan perhelatan ini supaya menggunakan masker. Kita menjadi contoh dunia juga bahwa kita menangani pandemi itu dengan sangat baik. Diterjunkan 95 relawan Satgas Penanganan COVID-19. Menurut para ahli, saat ini masker menjadi alat yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 hingga 97% dalam mencegah dari terpapar COVID-19. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih, Sembalun, Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit. Selain itu, legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang terkenal hingga mancanegara, salah satunya upacara adat pemakaman asal Toraja. Dan seperti apa prosesi tradisi ini, berikut liputan selengkapnya. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa, Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi?
yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya. Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami sih. Sosok yang sangat dihormati ya. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. itu favoritnya. Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.